Halo, jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya mau membahas tentang sistem pendidikan TK sampai SMA negeri atau umum di Amerika. Di sini akan saya bahas 3 hal. Yang pertama adalah biaya masuk, yang kedua adalah syarat-syaratnya, yang ketiga adalah fasilitas di luar pendidikan yang sekolah negeri itu berikan. Di sini akan saya bahas 2 kriteria, yaitu konsumsi dan transportasi. Nah, sekarang yang pertama adalah biaya. Biaya masuk TK sampai SMA negeri di sini adalah gratis, jadi tidak ada biaya. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat masuk sekolah negeri, baik dari TK sampai SMA. Itu syarat-syaratnya hanyalah alamat tempat tinggal saja. Karena di sini menggunakan sistem zone atau zona. Jadi contohnya, kalau anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah negeri A nanti akan masuk di sekolah negeri A, dan anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah negeri B nanti akan masuk di sekolah negeri B. Jadi di sini syarat-syaratnya hanyalah alamat tempat tinggal. Jadi tidak ada misalnya nilainya harus tinggi untuk masuk di sekolah negeri tertentu, itu tidak. Karena sekolah negeri di sini adalah untuk melayani seluruh masyarakat umum. Jadi tidak membeda-bedakan apa saja. Nah, kemudian berbicara tentang zona tadi, zona SMP nanti akan lebih luas daripada zona SD, dan zona SMA akan lebih luas daripada zona SMP. Nah, kalau kita menyebut di sini SD itu adalah terdiri dari TK sampai SD kelas 6. Jadi TK sama SD itu gedungnya di satu lokasi, dan kepala sekolahnya ya satu saja. Kepala sekolah tadi akan mengepalai TK sampai SD kelas 6. Nah, untuk SMP itu dimulai dari kelas 7 sampai kelas 9, dan SMA dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, sekolah di sini harinya adalah hari masuknya itu hari Senin sampai hari Jumat. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu libur, dan jam kerjanya jam sekolahnya itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, sekarang tentang fasilitas di luar pendidikan yang sekolah negeri itu berikan adalah transportasi dan konsumsi. Untuk transportasi itu gratis bagi semua murid, baik itu yang mampu maupun yang tidak mampu. Kalau ada yang berminat, itu ada bis sekolah, bis jemputan gratis. Dan untuk konsumsi itu sekolah TK sampai SMA negeri itu mempunyai gedung kafetaria. Nah, sekolah itu menyediakan makan pagi dan makan siang. Nah, untuk makan pagi itu gratis bagi semua murid, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Untuk makan siang itu gratis bagi yang tidak mampu, dan mendapat diskon bagi yang kurang mampu, membayar penuh bagi yang mampu. Nah, bagaimana syarat-syaratnya agar mendapat makan siang gratis atau mendapat diskon? Itu di tahun ajaran baru itu murid-murid akan diberikan formulir konsumsi untuk dibawa pulang, diisi oleh wali murid, dan kemudian dikembalikan dengan menunjukkan bukti pendapatan atau gaji mereka, apakah mereka anak-anak mereka memenuhi kriteria mendapatkan
makan siang gratis atau mendapatkan diskon. Nah, bagi yang mampu tidak perlu mengisi formulir. Mereka cukup mengisi deposit uang ke kartu makan atau bawa bekal sendiri. Nah, selain formulir konsumsi, juga sekolah akan mengirim surat izin privasi murid ya. Jadi pihak sekolah tidak bisa share informasi tertentu atau foto atau video itu share ke umum tanpa izin dari wali murid. Jadi pihak sekolah di tahun ajaran pertama akan mengirim surat izin itu untuk diisi wali murid, apakah wali murid itu mengizinkan atau tidak untuk informasi anak-anaknya, beberapa informasi atau foto dan video untuk di-share ke umum. Nah, itu orang tua yang akan menentukan. Jadi sekolah tidak bisa langsung share foto atau video atau informasi tanpa izin dari wali murid. Nah, selain itu juga ada formulir tentang untuk menjadi anggota PTA, yaitu PTA itu organisasi antara wali murid dan guru, yaitu singkatan dari Parent Teacher Association. Nah, organisasi ini sangat berperan penting sekali di sekolah. Organisasi ini akan mengelola tentang biaya-biaya ekstra dari sekolah. Nah, sekolah itu menganjurkan untuk semua wali murid menjadi anggota PTA ya. Untuk menjadi anggota itu tidak harus aktif ya. Jadi mereka cukup membayar dana sukarela, tidak banyak, hanya $5 saja. Dan bagi yang aktif itu sangat dianjurkan. Untuk hampir semua wali murid di sini menjadi anggota ya. Walaupun tidak harus aktif, tapi mereka hampir semua itu membayar dana sukarela, karena ini untuk kepentingan dan kemajuan sekolah anak-anak mereka. Nah, kemudian ada juga formulir volunteer di sekolah ya, yaitu pihak sekolah itu sangat menghargai dan menganjurkan kalau wali murid itu berpartisipasi di sekolah, misalnya dengan kerja volunteer seminggu sekali atau 2 kali atau mungkin setiap hari kerja. Mereka bisa kerja di perpustakaan sekolah atau kerja untuk membantu guru fotokopi soal-soal latihan, atau kerja di lapangan, misalnya ada study tour, membantu menjaga anak-anak sekolah. Nah, waktu anak saya masih TK sampai kelas 2, saya volunteer atau kerja sukarela di sekolah anak saya. Seminggu sekali saya kerja di bagian fotokopi, yaitu membantu guru-guru memfotokopi soal-soal latihan. Juga saya membantu misalnya anak TK yang ada tour ke museum atau ke taman-taman. Nah, saya juga membantu menjaga anak-anak murid-murid TK tadi di museum selagi guru-guru sedang menjelaskan tentang museum. Nah, tugas saya waktu itu ya misalnya mengantar anak-anak TK kalau mau ke belakang. Nah, itu tugas saya. Saya sangat
berterima kasih saya bisa kerja di sekolah karena saya bisa mendapatkan juga pengalaman tentang sekolah di sini. Nah, sekarang saya mau bicara juga tentang hari libur panjang ya. Hari libur panjang seperti liburan musim panas itu kan liburnya hampir sampai 3 bulan. Nah, itu bagaimana dengan konsumsi di waktu liburan panjang? Nah, kalau sekolah kan bisa libur. Nah, kalau makan kan tidak bisa libur ya. Jadi bagaimana dengan anak-anak yang mendapatkan makanan gratis atau diskon dari sekolah tadi? Nah, di masa liburan panjang itu sekolah-sekolah negeri tertentu yang kebanyakan murid-muridnya itu mendapatkan makanan gratis atau diskon, itu kafetaria di sekolah itu tetap buka walaupun liburan panjang. Nah, karena untuk melayani murid-murid yang kurang mampu tadi. Nah, bagi sekolah negeri yang kebanyakan murid-muridnya mampu dan tidak membutuhkan makanan gratis dari sekolah, ya sekolah negeri tertentu itu tidak buka. Jadi beberapa murid-murid yang masih membutuhkan makanan gratis di sekolah yang di lingkungan yang mampu tadi bisa dialihkan ke zona lain yang kafetarianya buka. Jadi untuk masalah makanan pokok mereka bisa keluar dari zona dengan ditentukan sekolah-sekolah mana yang yang kafetarianya buka. Jadi karena sekolah umum itu adalah untuk melayani masyarakat umum, jadi ya mereka tetap memperhatikan tidak hanya di pendidikan tapi juga kebutuhan fisik anak-anak mereka atau murid-murid mereka. Nah, inilah sistem sekolah TK sampai SMA negeri di Amerika ya. Perlu saya beri tambahan bahwa saya tidak membahas tentang swasta ya. Kalau di sekolah swasta ya membayar ya biayanya, dan kalau di sekolah perguruan tinggi ya membayar juga. Nah, di sini saya hanya khusus membahas tentang TK sampai SMA negeri di Amerika. Nah, untuk di video yang kedua akan saya jelaskan tentang bagaimana sekolah negeri itu bisa gratis dan siapa yang membiayainya, akan saya jelaskan di video yang kedua. Nah, saya kira sampai di sini dulu video saya. Semoga saya selalu berharap video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menghibur teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.